Berita aktual. Dunia kembali menyaksikan layar yang memerah darah. Di langit Gaza, suara dentuman menggantikan suara azan. Di bawah tanah, tubuh-tubuh tak bernyawa mencari tempat untuk dikuburkan, namun tanah pun kini terlalu sempit untuk menampung luka. Israel dengan kekuatan penuh menggulirkan operasi Kereta Gedeon, sebuah invasi habis-habisan untuk merobohkan kekuatan Hamas dan menaklukkan seluruh Gaza. Namun ini lebih dari sekadar pertempuran. Ini adalah babak baru dalam kisah lama antara terang dan gelap, antara janji dan penghukuman, antara nubuatan dan kenyataan. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah dari semua bangsa datang mengalir, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaanku. Hagai pasal 2 ayat 7. Apakah kita sedang melihat guncangan besar itu hari ini? Pertama, jeritan Gaza dan kesunyian dunia. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 80 jiwa, kebanyakan anak-anak dan perempuan, menghembuskan napas terakhir mereka di balik reruntuhan rumah yang dulu disebut tempat berlindung. Sekolah berubah jadi puing, rumah sakit kehilangan listrik. Mayat menumpuk bukan karena peperangan, tapi karena tidak ada cukup tangan untuk mengubur. Telah lenyap orang saleh dari negeri, dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengintai untuk menumpahkan darah. Mikha pasal 7 ayat 2. Jeritan kemanusiaan terdengar lirih, tercekik oleh gempuran misil dan geopolitik bisu. Dunia tampaknya kehabisan air mata, atau barangkali hanya menangis untuk yang mereka pilih saja. Dalam pidato yang berapi-api, Netanyahu menyatakan, "Kami akan mengambil alih seluruh Gaza. Kami tidak akan berhenti sebelum Hamas dilenyapkan dari muka bumi." Kalimat itu terdengar seperti gema dari zaman kuno, dari peperangan suci yang pernah terjadi ribuan tahun lalu, ketika Gedeon memimpin pasukan kecil melawan musuh yang jauh lebih besar. Namun hari ini, kereta Gedeon bukanlah pasukan kecil, dan Gaza bukanlah tanah bangsa asing, melainkan rumah bagi 2 juta jiwa yang kini terkepung dalam penjara tanpa dinding. Karena orang-orang bijak akan menjadi bungkam, sebab hari itu adalah hari yang jahat. Amos pasal 5 ayat 13. Kedua nubuat atau nafsu, sebagian melihat ini sebagai penggenapan nubuat, bahwa Israel memang harus bertahan di tengah dunia yang terus menentangnya. Bahwa apa yang terjadi bukanlah kecelakaan sejarah, tapi bagian dari jam surgawi yang berdetak menuju kedatangan Mesias. Namun kita juga harus jujur, darah yang tumpah tidak bisa dihapus dengan klaim religius. Kekerasan tidak selalu sama dengan kebenaran, dan Tuhan tidak pernah senang melihat anak-anaknya saling membunuh. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian orang yang harus mati, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Apakah kita sedang menyaksikan penggenapan nubuat atau justru penyimpangan dari hati Tuhan? Blokade yang telah berlangsung lebih dari 2 bulan telah mengubah Gaza menjadi kuburan terbuka. Air bersih langka, listrik mati total, dan bantuan kemanusiaan tak pernah sampai. Apa yang terjadi bukan lagi konflik, ini adalah penderitaan sistematis. Seorang warga Gaza berkata dalam video yang viral, "Kami kehilangan segalanya, rumah, keluarga, bahkan hak untuk dikuburkan dengan layak." Mereka membangun Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kecurangan. Mikha pasal 3 ayat 10. Adakah suara nubuatan yang masih berani menegur Yerusalem ketika tangannya sendiri berlumur darah? Ketiga, antara sorga dan abu. Operasi masih berlangsung, dunia masih membisu, tetapi Alkitab tidak pernah diam. Ia berbicara dengan jelas, bukan untuk membela satu sisi, tapi untuk mengungkapkan isi hati Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kita harus memilih, apakah kita akan menjadi pembela kebenaran atau hanya pengamat dari balik layar? Apakah kita akan berpihak pada politik atau berpaut pada kerajaan Allah? Sebab pada akhirnya perang ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih setia pada suara Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, di antara puing-puing Gaza yang terbakar dan dalam gaung misil yang belum berhenti, satu pertanyaan besar menanti jawaban. Di mana hati kita berada? Di tengah perang yang mengguncang dunia, adakah damai yang masih tinggal di hati kita? Ataukah kita sudah begitu terbiasa melihat penderitaan hingga menjadi kebal pada air mata? Jika kita diam, bukan berarti kita netral. Diam adalah pilihan, dan pilihan itu akan ditimbang di hadapan Tuhan. Keadilan telah mundur ke belakang, dan kebenaran berdiri jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan kejujuran tidak dapat masuk. Yesaya pasal 59 ayat 14. Gaza bukan hanya berita luar negeri. Israel bukan hanya objek politik. Keduanya adalah tanah-tanah yang tertulis dalam kitab suci. Tempat di mana para nabi pernah melangkah. Tempat di mana Tuhan pernah menyatakan hadirat-Nya. Tempat di mana umat manusia hari ini mengulang sejarah kejatuhan. Dan kita adalah saksi. Tapi saksi yang seperti apa? Apakah kita hanya menonton? Apakah kita hanya membela yang kita suka dan membenci yang tidak sesuai doktrin kita? Ataukah kita berani berdiri di tengah badai dan berkata, Tuhan, pakailah aku untuk menyatakan suara-Mu, meski aku harus menanggung hinaan dunia. Berteriaklah seperti perempuan yang melahirkan, hai Putri Sion, sebab sekarang kamu akan keluar dari kota itu, tinggal di padang dan sampai ke Babel. Di sanalah kamu akan dilepaskan. Mikha pasal 4 ayat 10. Apa arti kebebasan jika satu pihak menderita? Apa arti kemenangan jika harus membunuh anak-anak? Apa arti Israel jika kehilangan wajah Allah? Dan apa arti Gaza jika dunia membiarkannya menjadi neraka? Hari ini Tuhan tidak mencari pembela politik. Tuhan tidak butuh orang yang pintar berdebat di media sosial. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, yang hatinya hancur ketika melihat kejahatan menang, yang lututnya gemetar karena takut akan namanya, bukan karena takut pada opini manusia. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur pasal 34 ayat 18. Saudaraku, jika dunia ini terus berdarah dan kita hanya diam, maka kita bukan hanya sedang menonton kehancuran bangsa, kita sedang mematikan nurani kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa menghentikan perang, tapi kita bisa menjadi suara. Suara kebenaran, suara penghiburan, suara pertobatan. Karena ketika dunia penuh teriakan kebencian, suara kecil yang berkata, Tuhan kasihanilah kami, masih cukup kuat untuk menggoncangkan sorga. Hari ini, marilah kita berdoa bukan hanya untuk kemenangan, tetapi untuk belas kasihan, untuk keadilan yang sejati, dan untuk jiwa-jiwa di Gaza, di Israel, dan di dalam diri kita sendiri, yang sedang berteriak minta pulang ke rumah Bapa.
Sebab dunia ini sedang terbakar, tapi kasih Allah masih menyala. Ingatlah saudara, bahwa apa yang terjadi hari ini di Timur Tengah bukanlah sesuatu yang asing bagi Tuhan. Setiap dentuman bom, setiap tangisan anak, setiap doa yang dinaikkan di tengah kegelapan malam, semuanya naik seperti dupa ke hadapan tahtanya. Tidak ada air mata yang sia-sia, dan mungkin justru di tengah reruntuhan inilah hati kita diuji. Apakah kita akan tetap mengasihi saat dunia memilih untuk membenci? Apakah kita akan berdoa saat orang lain hanya sibuk menuding dan mengutuk? Apakah kita akan berseru untuk pengampunan atau membiarkan kepahitan memenuhi roh kita? Karena perang sejati bukan hanya di Gaza, perang sejati ada dalam hati kita, di antara kasih dan kebencian, di antara terang dan gelap, di antara kehendak Allah dan keinginan manusia. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk bangkit, bukan dengan senjata, tapi dengan kasih yang radikal, dengan iman yang tidak goyah, dengan suara yang tidak mau diam. Firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, "Hai engkau yang membawa kabar baik ke Sion, naiklah ke atas gunung yang tinggi, naiklah ke gunung doa. Naiklah ke tempat kudus di hadapan Tuhan, karena dunia akan terus bergoncang, tapi orang-orang yang bersandar pada Tuhan tidak akan digoyahkan." Saudaraku, waktu ini adalah ujian iman bagi kita. Di tengah konflik global, di tengah tekanan sosial, di tengah berita-berita yang saling bertabrakan, Tuhan sedang mencari siapa yang benar-benar berpihak kepadanya. Apakah kita akan ditemukan berjaga-jaga seperti gadis bijak yang membawa pelita? Ataukah kita akan ditemukan tertidur, terlalu sibuk dengan urusan dunia? Marilah kita kembali ke tempat doa, kembali kepada firman, kembali kepada kasih mula-mula, kembali untuk menangis bersama Tuhan atas dunia yang telah jauh dari jalannya. Dan sambil dunia terus berdarah, sambil misil-misil terus melayang, sambil politik terus berputar, kita tetap bisa berkata, "Ya Tuhan, biarlah kerajaan-Mu datang, biarlah kehendak-Mu jadi, di bumi seperti di sorga." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan,
Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama merenung dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan renungan ini. Di dunia yang semakin bising oleh debat, berita, dan kekacauan, engkau memilih untuk diam sejenak dan mendengarkan suaranya. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dunia ini semakin gelap, semakin dingin, dan semakin kehilangan arah. Tetapi satu hal tidak pernah berubah. Kasih Tuhan. Kasih-Nya tetap menyala, bahkan di malam tergelap. Kasih-Nya tetap hadir, bahkan di antara reruntuhan Gaza atau ketakutan di dalam rumahmu sendiri. Kasih-Nya tetap mengejar, bahkan ketika manusia saling membenci, saling membunuh, dan melupakan kemanusiaan. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang politik, wilayah, atau perang. Kita sedang membicarakan jiwa. Jiwa manusia yang sedang hancur, jiwa dunia yang sedang sekarat, dan barangkali juga jiwamu yang sedang menjerit diam-diam, menahan luka, dan rindu disentuh oleh damai yang sejati. Izinkan Tuhan menjamahmu pagi ini. Izinkan firman-Nya yang hidup masuk ke ruang hatimu yang terdalam. Bukan untuk membuatmu sekadar tahu, tapi agar engkau diubahkan. Karena kita tidak sedang butuh lebih banyak teori. Kita tidak butuh lebih banyak kata-kata. Kita butuh lebih banyak hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang berani berkata, Tuhan, pakai aku, meski aku kecil. Tuhan, utus aku, meski aku takut. Tuhan, tolong aku, meski aku lemah. Dan bila hari ini kamu merasa tidak punya apa-apa, maka kamu sudah siap menerima segalanya. Karena Tuhan tidak memakai yang kuat menurut dunia. Dia memakai yang patah, yang remuk, yang berserah sepenuhnya. Maukah engkau menjadi suara itu? Di tengah dunia yang mencaci, menjadi suara yang berdoa. Di tengah dunia yang menghujat, menjadi suara yang menyembah.
Di tengah dunia yang kehilangan arah, menjadi suara yang berseru, Tuhan ampuni kami, saudaraku. Jangan biarkan renungan ini berhenti hanya sebagai tontonan. Jadikan ini perjumpaan. Perjumpaan antara kamu dan Tuhan. Karena satu perjumpaan bisa mengubah segalanya. Bila renungan ini menggetarkan hatimu, bagikanlah, jangan simpan sendiri. Mungkin ada saudara, teman, atau bahkan orang asing yang sangat butuh pesan ini. Pesan yang berkata, masih ada pengharapan, masih ada pengampunan, masih ada Tuhan. Klik like jika ini menyentuh jiwamu. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap suara firman yang akan datang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Karena siapa tahu, di renungan berikutnya, Tuhan ingin berbicara langsung kepadamu. Dengan cara yang lebih dalam lagi, tuliskan doamu di kolom komentar. Kami membaca, kami berdoa bersamamu, dan kami percaya. Kita sedang membangun altar digital, di mana doa dan air mata naik ke hadapan Tuhan seperti dupa. Ingat, engkau tidak sendiri, engkau dikasihi, dan engkau berharga di matanya. Sampai kita bertemu kembali di renungan berikutnya, tetap kuat, tetap rendah hati, tetap haus akan firman, sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati engkau, memberkati keluargamu, dan menjagamu dalam setiap musim hidupmu.